Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oli license. Tadi penulis ada request untuk coba oli motul sing ono tulisannya label GP, yang ternyata katanya adalah sudah lisensi dari MotoGP untuk mencatut nama MotoGP. Kata-katanya adalah lisensi dari MotoGP. Terus seperti biasa kalau kita lihat ke media, kemudian jadi muncul kata-kata dikembangkan bersama MotoGP. Ini fokusnya aneh. Tunda ceritanya. Yang jelas penulis pun ya kepikiran ya cobalah oli motul, karena ada dana ya penulis pun memenuhi beberapa request oli-oli murah. Jadi beberapa oli murah, 4 merek kalau nggak salah ya, oli murah. Terus sama ingin beli yang oli harga menengah. Kemudian penulis lihat di motul officialnya Shopee, motul GP itu ternyata ada 2 ya. Ada GP Matic, ada GP Ultimate. Ya penulis awalnya ingin milih salah satu ya. Kira-kira GP mana yang memanggil. Tapi ya penulis merasa ini merupakan contoh yang bagus untuk ya kembali membuktikan apakah oli yang versi lebih mahal itu lebih baik atau enggak. Jadi yang GP Matic harganya 71 kalau nggak salah, yang GP Ultimate 133. Anggap aja lah 2 kalinya harganya. Jadi yang GP Ultimate disebut 100% sintetik, sing GP Matic mbok opo. Penulis sengaja pilih yang versi Matic karena selama ini dari pengalaman penulis, antara versi Matic dan versi 4T itu yang aditifnya paling licin itu adalah versi Matic. Kita ngomong tentu yang buatan lokal ya. Jadi pengalaman penulis seperti itu. Tentu kalau yang buatan luar negeri nggak selalu seperti itu. Ada yang malah versi 4T tapi aditifnya akeh. Seperti contohnya oli Bardahel impor Amerika. Bardahel yang made in Amerika itu walau Jaso MA aditifnya kaya ya. Mungkin pengecualian lain ya antara RS4GP lawan Yamaluk Supermatic gitu. Ya terus terang penulis Yamaluk Supermatic sudah agak lupa. Tapi penulis terkesan dengan RS4GP karena dibanding dengan oli KGO Pau Idemitsu yang sekelas IRG5 itu aditifnya kok lebih banyak yang RS4GP. Bahkan dibanding Liqui Moly Street Race pun rasanya lebih baik. Kita ngomong soal lisensi ya sekarang. Oli dengan lisensi MotoGP itu nggak cuma oli motul ini saja. Sebelumnya juga sudah beberapa oli yang muncul. Jadi kalau nggak salah ada minim 2 ya yang penulis coba yang nyatut nama MotoGP. Yang satu Liqui Moly Street Race ya, nyatut MotoGP kalau nggak salah. Yang satu lagi Petronas
Yang lingkungi rasanya juga ada yang nyatut nama MotoGP, tapi penulis merasa olinya kemahalan dan ya nggak worth it gitu ya, karena cuma bahan hidrotreat. Hidrotreat itu masuk sintetik atau mineral, tapi yang jelas penulis kalau bahannya cuma hidrotreat merasa yo apa gunanya gitu loh. Penulis sendiri juga bukan orang yang mencari viscosity index, nggak peduli viscosity index tinggi. Yang dicari adalah oli yang shear stability-nya bagus. Ya cuma sayangnya di bungkus oli nggak ada keterangan shear stability ya. Balik lagi ke lisensi. Kalau menurut penulis ya, lisensi itu tidak berarti kerjasama. Kalau kerjasama itu harusnya secara eksplisit disebutkan oleh misalnya website resminya. Oh iya, penulis juga belum sempat browsing keterangan di website resminya ya. Keterangan website resminya menyebut lisensi ataukah kerjasama. Karena ini beda dengan misalnya Fastron Platinum. Fastron Platinum itu merupakan oli kerjasama antara Pertamina dan Lamborghini. Dan Lamborghini pun akhirnya mengakui bahwa oli Pertamina itu, oli Fastron Platinum itu sebagai oli yang ya direkomendasikan juga oleh Lamborghini. Mungkin sifatnya sama dengan oli Shell ya. Oli Shell juga ada yang direkomendasikan oleh pabrikan tertentu. Kalau dulu kalau nggak salah merek apa, Ducati ya. Olinya ya rekomendasi, entah dikembangkan bersama atau enggak, tapi rekomendasi. Jadi kata-katanya bukan license, tapi recommended. Sementara kalau Platinum itu ya kerjasama, apa jenenge ya bahasa Inggrisnya. Tapi yang jelas kalau untuk Fastron Platinum baik di kemasan ataupun di keterangan dari Pertaminanya sendiri, dari juru bicara Pertaminanya itu jelas bahwa ya secara resmi menyebut bahwa oli Fastron Platinum dikembangkan bersama-sama dengan Lamborghini. Ada yang 10W40, ada yang 10W60. Apa maneh 0W30 apa 5W30, lupa penulis. Tapi yang jelas itu udah resmi, juga pernah ada didemokan kalau nggak salah Fitra Eri atau Rifat yang kemudian mendemokan mobil Lamborghini menggunakan oli Fastron Platinum 10W40. Karena itu ya penulis tertarik nyoba Fastron Platinum, tapi ya sayangnya di Indonesia nggak ada yang kemasannya sama persis dengan yang didemokan itu. Belas gak ono. Yang ada di Indonesia kemasannya beda. Ya ono pengakuan Lamborghini-nya juga developed with Oppo itu dengan Lamborghini, tapi yang kemasannya sama persis gak ono. Ya ini membuat penulis curiga, jangan-jangan kualitas olinya lain. Menurut penulis levelnya oli motul itu yang lisensi MotoGP beda dari yang ya Fastron Platinum ini. Fastron Platinum ini dikembangkan bersama, sementara yang oli motul GP itu lisensi. Ini juga menurut penulis beda dengan yang approved by. Jadi approved by itu biasanya ada sertifikat yang menunjukkan oli tersebut disetujui. Jadi ada beberapa oli yang termasuk approved by. Yang approved by juga
termasuk juga yang punya sertifikasi Dexos. Jadi sertifikasi Dexos itu ya termasuk approved juga. Biasanya ini oli-oli yang disetujui ini ada yang bisa ditelusuri secara online. Kalau mungkin sekarang bisa beda, seperti misalnya kalau dari Mercedes-Benz, dulu oli-oli yang disetujui oleh Mercedes-Benz ada atau bisa dicari di website Mercedes-Benz tertentu ya. Cuma sekarang bukan apa website-nya jadi nggak begitu fungsi. Nah, menurut penulis yang namanya lisensi itu beda dari approve, beda dari yang disetujui ya. Baik yang dikembangkan atau disetujui, olinya jelas-jelas sudah diuji oleh pabrik olinya. Baik uji secara laboratorium atau juga kalau yang dikembangkan bersama ya secara praktek juga. Jadi contoh Fastron Platinum yang Lamborghini itu dipakai beneran di balapan. Nah, lisensi menurut penulis nggak gitu. Apalagi karena yang namanya MotoGP itu tidak mewakili merek kendaraan tertentu. Lisensi MotoGP tidak berarti ada motor MotoGP yang menggunakan oli itu. Lisensi menurut penulis itu adalah hak menggunakan merek dagang. Jadi bukan karena sudah diuji, bukan karena sudah disetujui, bukan karena dikembangkan bersama, tapi hanya boleh pakai mereknya saja. Untuk perumpamaan adalah kalau ada produk ya yang menggunakan lisensi merek terkenal, seperti misalnya kalau Disney ya, Disney punya lisensinya Frozen, maka ya artinya produk tersebut boleh menggunakan label, menggunakan karakter yang ada di Frozen untuk produknya. Dan ini nggak berarti produknya sudah diuji coba oleh misalnya Disney. Mungkin pernah tahu juga ada Honda dengan lisensi Kobu ya. Jadi motor Honda Beat ada yang pakai karikatur vlogger ya, VTuber dari VTuber Kobu. Nah, itu juga menurut penulis adalah lisensi. Nggak berarti VTuber Kobunya ini sudah menguji coba motor Honda Beat-nya. Ya barangkali juga nggak pernah naik karena ya bisa aja belum punya SIM-nya barangkali. Contoh lisensi lain kalau di dunia otomotif ya seperti misalnya dari anime ya, tapi ini tidak di Indonesia, di Honda Thailand atau Filipina gitu ya, yang menggunakan karikatur misalnya One Piece, anime atau manga One Piece. Jadi motornya dicat motif One Piece, itu juga merupakan sebuah lisensi. Lisensi ini kalau menurut penulis berarti bahwa produk tersebut boleh nempelkan sesuatu dari brand tertentu. Jadi nempelkan tulisan MotoGP di kemasan oli, itu dari pihak pembuat olinya harus bayar duit. Dan dari MotoGP-nya fungsinya hanya menerima duit.
tidak untuk menguji, tidak untuk menyatakan produk ini bagus atau jelek gitu ya. Ya memang tergantung dari kontraknya bagaimana, tapi ya biasanya hanya mengizinkan penggunaan namanya saja atau logo atau apalah. Dan ini juga tidak berarti kita akan lihat iklannya Motul GP ini di balapan MotoGP, karena itu bisa beda lagi. Karena itu bakal bergantung misalnya dengan lintasan sirkuitnya ya. Jadi apakah sirkuitnya itu mau menerima iklan dari produk tersebut. Misalnya sirkuitnya sirkuit ya Sepang Malaysia kayak, atau yang di Amerika atau yang di Spanyol, ya belum tentu kita lihat iklan tersebut. Dan iklan juga biasanya ada pada motor MotoGP. Nah ini kita belum tentu bakal lihat iklan iklan Motul GP ini di motor MotoGP, karena yang ngatur sudah ada sendiri, beda dari Dorna yang ngatur MotoGP. Begitu juga dari pembalapnya. Tiap pembalap bisa jadi punya iklan-iklan sendiri yang ya walau dari pemegang merek juga ada, pemegang dari motornya juga ada misalnya ya, dari pembalapnya sendiri juga kadang ada. Jadi menurut penulis yang namanya lisensi itu cuma tempelan itu. Soal kualitas ya belum tentu. Dan di sini penulis nyobanya itu ya bener-bener mengabaikan itu yang buat siapa. Wes pura-pura gak ngerti lah. Kita anggap aja wes gak ngerti sopo pabrik yang mana pabrik pembuat oli Motul ini. Gak peduli asal negara ini mana. Yang penting kita coba nanti. Olinya dibanding misalnya oli Audi Look lah ya, yang harganya kurang dari 30.000, apakah lebih baik? Terus kemudian apakah yang harganya 2 kali lipat itu memang 2 kali lipat lebih baik? Ya kita tes. Olinya tersedia hanya kekentalan 10W40 kalau nggak salah ya. Nggak ada yang 15W40 atau yang 20W50. Penulis sengaja beli dari lapak resmi karena ya biar pemirsa yakin lah ya. Pemirsa yakin oh itu asli ya. Kalau penulis sendiri nggak yakin itu asli. Ya siapa ngerti lah. Siapa ngerti bahwa oh mungkin itu bukan resmi. Tahu resmi enggaknya dari mana ya, karena yo mungkin yang namanya official itu bisa aja lebih dari satu. Maksudnya penulis sudah lihat ada beberapa merek yang officialnya itu bisa banyak, padahal harusnya kan official itu harusnya cuma satu. Penulis lihat yang di lain-lain official itu bisa banyak. Nah bisa aja official yang ada sekarang ini hanya toko yang kebetulan spesialisasinya merek itu, yang kebetulan dari pihak resminya sendiri nggak tertarik untuk bikin lapak resmi. Ya penulis contohnya nyari Suzuki official, nah, itu jelas toko gitu. Karena officialnya Suzuki jualan oli merek lain juga, oli Shell kalau nggak salah. Official apaan itu? Tapi ya harapannya dengan beli di official bisa dapat asli ya. Ya tentu asli juga nggak dijamin baik ya. Bisa aja produknya mungkin ya kayak palsu barangkali. Karena terus terang penulis sakit hati dengan produk Repsol. Beli di official
Ternyata antara oli harga 150.000 dengan harga piro 50.000 podo ae, sama-sama nggak awet, aditif sama-sama minim. Masa ya oli tahan cuma 2 hari ya, tahan cuma ya 40 km pun wis makso ya, 80 km itu wis jelas ya dipaksa-paksakan. Ya semoga saja olinya nggak buruk-buruk amat lah, minim kelasnya seperti Fastron diesel, minim seperti Mediterranean SX, seperti apa mana ya, kalau oli impor kalau bisa ya semacam Yaco, semacam Proam. Pengalaman penulis sendiri nyoba oli motul secara aditif oke ya, secara aditif sesuai standarnya oli logo API. Cuma sayangnya bahan olinya yang kurang bagus. Bahkan dulu pun ya, ketika penulis masih pakai meseran super dengan kilometer sampai 4.000 4.500 ya, termasuk lama kan, di motor Suzuki Spin itu oli motul skuter apa ya, LE Expert kalau nggak salah, motor skuter LE Expert itu cuma tahan separuhnya 2.500-an lah, gak awet olinya. Dibanding meseran super lebih awet meseran super. Yang jelas dibanding dengan Fastron Ungu jauh lebih awet Fastron Ungu. Dibanding dengan Fastron hijau saat itu loh ya, bukan sekarang, masih lebih awet yang Fastron hijau. Fastron hijau kalau nggak salah 4.000 km atau 3.500. Ya harapannya iya semoga lebih awet dari itu untuk beli lagi. Percaya ya wis lah, kapok beli di official. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.